Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Oke. Teman-teman tolong camnya nyalain ya. Kecuali yang bermasalah dengan jaringan. Oke, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir kuliah pada hari ini. Hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Pertemuan Minggu 1 ya, mata kuliah perpajakan bersama Pak Radi. Suara saya terdengar nggak jelas? Dengar, Pak. Jelas, Ya. Pak. Oke. Terima kasih yang sudah menyalakan camnya ya. Tolong tetap dinyalakan. Nanti ada tambah nilai yang sering nyalain camnya. Oke, teman-teman semua, hari ini kita mulai materi perpajakan ya. Seperti yang sudah saya share juga PPT-nya di mana? Di grup WA kalian ya, tapi saya share juga di sini. Tunggu sebentar ya. Tunggu gimana nih? Lihat nggak slide-nya? Terlihat, Pak. Lihat. Oke. Oke ya, teman semua. Kita bicara perpajakan, tentu kita lihat dulu pemahaman apa sih yang dimaksud dengan pajak ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa permasalahan di pajak seperti yang minggu lalu saya jelaskan, yaitu yang paling utama adalah tidak adanya imbalan secara langsung. Nah, pengertian pajak sendiri menurut Rahmat Sumitro, ya ini pakarnya pajak zaman dulu ya, tetap pasti saya jadikan referensi bahwa pertama pajak itu merupakan iuran rakyat pada negara. Ya, tentu iuran ini bukan sembarang iuran ya, artinya bukan sifatnya sumbangan atau sifatnya sukarela, tetapi memang iuran ini menjadi kewajiban, menjadi pokok utama dalam sumber pembiayaan pemerintahan gitu ya, sehingga iuran yang sifatnya wajib ini perlu diukur ya untuk bisa menjadi realisasi penerimaan negara. Jadi sifatnya bukan sumbangan ya, bukan sukarela ya, tapi memang nanti ada dasarnya, sehingga iuran yang sifatnya wajib ini tentu harus didasarkan undang-undang ya, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Supaya apa? Supaya memang memungutnya pemerintah tentu ada dasar hukumnya ya, bukan hanya memungut berdasarkan ya istilahnya tidak ada dasar hukumnya ya, kan bisa bahaya. Jika setelah ada dasar hukumnya, tentu pemerintah bisa memaksa ya, karena dia ada dasar hukumnya, dihukum sendiri, ada sanksinya segala macam gitu ya, sehingga dapat dipaksakan ya. Dan yang terakhir ternyata tidak ada imbalan secara langsung ya. Jadi ini yang memang yang membedakan sedikit dengan pembayaran yang lain di kita. Ketika kita bayar retribusi air, listrik segala macam, kita mendapatkan imbalan langsung.
Sementara ketika kita bayar pajak tidak mendapatkan imbalan langsung, ya. Ini menjadi permasalahan sehingga bagaimana memotivasi rakyat, motivasi wajib pajak untuk mau bayar pajak, ini kan PR terbesarnya di pemerintahan seperti itu, ya. Karena kalau rakyatnya tidak ada kesadaran, tidak ada kemauan, kejujuran dalam hal pembayaran pajaknya, tentu dampaknya adalah realisasi penerimaan negaranya mungkin tidak sesuai dengan target gitu ya. Seperti yang saya bilang minggu lalu, tax ratio kita paling rendah di antara negara se-ASEAN, negara-negara tetangga kita, ya, hanya 8-10%. Sementara tetangga kita seperti Filipina saja sudah sampai 17%. Bahkan di Jepang sebagai negara Asia yang paling maju itu sudah sampai 34%. Jadi dengan tadi harus adanya kesadaran, kepatuhan, ya, kemauan dari rakyat ini tentu yang menjadi PR terbesar ya pemerintah dalam memungut pajak. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya, tentu pajak itu merupakan fungsi yang paling utama, fungsi yang paling penting ya dalam sebuah negara. Karena apa? Karena kalau kita lihat saja di Indonesia, daya coverage pajak ya, untuk membiayai pemerintahan, membiayai semua pemerintahan itu hampir di atas 80%. Ya. Jadi kita bayangkan bagaimana pemerintah ini bisa berjalan kalau pajaknya rendah, kalau pajaknya tidak tercapai target penerimaannya. Ini kan jadi bahaya tentu ya. Artinya memang fungsi pajak itu yang paling utama adalah fungsi budgeter, fungsi finansial sebagai sumber keuangan negara ya. Kita banyak pengeluaran yang rutin saja untuk membiayai yang rutin itu sudah menggerogoti mungkin hampir lebih 50% anggaran untuk bayar gaji yang sifatnya rutin ya, membayar bayar utang negara yang rutin dan seterusnya. Artinya memang harusnya ya semakin baik ya penerimaan negara, semakin tinggi penerimaan negara karena kebutuhan untuk pembiayaan pemerintahan juga semakin besar. Nah, masalahnya ketika itu nggak didukung dengan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan rakyat dalam membayar pajaknya kan jadi dilema ya. Satu sisi kita perlu dana untuk membiayai kebutuhan negara, satu sisi lagi ternyata sumber penerimaannya mungkin nggak tercapai ya. Saya singgung kemarin kan, kenapa kok rakyat tidak patuh? Kenapa kok wajib pajak itu nggak mau membayar pajaknya dengan benar ya? Tentu karena salah satu faktornya adalah mungkin ya ada ketidakpercayaan dari rakyat untuk membayar pajaknya dengan benar. Selain memang pajak itu kan tidak memberikan efek dampak langsung ya bagi pembayarnya. Tapi kalau mungkin kita bandingkan dengan negara-negara yang lain yang mungkin tax ratio-nya bagus, mungkin salah satunya adalah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sebagai pengelola pajak itu sudah baik, ya sudah benar peruntukannya, sehingga rakyat jadi kesadarannya menjadi meningkat ya terhadap pemerintah dibuktikan dengan pembayaran pajaknya. Jadi di APBN kita yang hampir 2034 triliun itu 80% 1.900 sampai 1.700 triliun itu adalah dari penerimaan pajak. Sisanya dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ya, jadi tentu pemerintah harus mencari solusi, mencari cara ya bagaimana supaya penerimaan pajak itu terus meningkat, terus naik gitu ya. Walaupun tentu juga melihat bagaimana kondisi perekonomian dari rakyatnya ya. Jangan sampai kita menerapkan pajak tinggi ternyata rakyatnya dalam kondisi ekonomi sulit misalkan gitu ya. Oke. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur atau reguleran. Jadi salah satu instrumen ekonomi, instrumen fiskal dalam hal mengatur perekonomian itu adalah dengan menggunakan pajak ya. Ini kita bisa terapkan misalkan dengan penerapan tarif tinggi ya. Katakanlah misalkan misalkan habitnya atau gaya hidup dari
rakyat misalkan yang tidak bagus, yang terlalu hedonis, yang terlalu berbelanja barang-barang mewah misalkan gitu ya. Sementara di sebagian besar rakyat masih dalam kondisi sulit ya. Mereka yang memiliki uang yang cukup banyak ya, itu menggunakan belanjanya di barang-barang mewah, mempertontonkan misalkan kekayaannya ya. Kan ini kan bisa jadi masalah juga ya, bisa menjadi permasalahan sosial gitu ya, karena gap antara yang paling bawah dengan yang tinggi itu besar ya, sehingga pemerintah bisa saja menerapkan tarif pajak tinggi untuk barang-barang mewah sehingga mengerem rakyat yang memiliki uang yang banyak untuk membelanjakan membeli barang-barang mewah ya gitu. Jadi bisa itu jadikan dasar untuk alat mengatur perekonomian gitu ya. Lalu kita lihat jenis-jenis pajak, ada pajak langsung, tidak langsung, subjektif, objektif, pusat dan daerah. Jadi kalau pajak langsung itu siapa yang memiliki objeknya, maka dia yang harus bayar pajaknya, ya. Tidak bisa dipindahkan kepada pihak lain atau orang lain. Misalkan saya sebagai wajib pajak PPh pasal 21 karena saya memiliki objek berupa gaji. Ketika saya menerima gaji, maka menurut pajak langsung ya sayalah yang harus membayar pajaknya ya, PPh pasal 21. Walaupun dalam prakteknya mungkin saja sih ada pihak lain yang membayarkan pajak saya ya. Tapi bukan dilimpahkan, tapi memang keinginan dari pihak tersebut untuk membayar, biasanya di perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan ada kebijakan bahwa misalkan PPh 21 karyawan mereka yang bayarkan, yang nanggung misalkan gitu ya. Bisa saja terjadi ya. Tapi pada normalnya bahwa siapa yang memiliki objek pajaknya, maka dialah yang harus membayar pajaknya ya. Itu pajak langsung. Sementara kalau pajak tidak langsung ya, ini pajak yang bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Tadi kalau pajak langsung contohnya PPh, pajak tidak langsung ini contohnya PPN. Mungkin teman-teman tahu ketika teman-teman itu membeli BKP, entah itu berupa makanan, entah itu berupa barang, teman-teman pasti membayar yang namanya PPN ya, pajak pertambahan nilai. Sekarang tarifnya 11% ya. Kalau kita lihat sebenarnya PPN itu kan dipungut atas barang kena pajak dan jasa kena pajak. Yang memproduksi, yang menjual BKP itu kan adalah produsen, penjual ya. Contoh misalkan gini, teman-teman beli sepatu, yang memproduksi sepatu kan pabrik sepatu. Ketika pabrik sepatu itu memproduksi ya dan menjual sepatunya, itu pemerintah menginformasikan kepada pabrik, pabrik ini kamu mengolah sepatu, memproduksi sepatu. Sepatu itu BKP, barang kena pajak. Pemerintah menagih tuh kepada pabrik untuk membayar PPN-nya. Ya, kamu harus bayar PPN-nya nih karena kamu memproduksi sepatu. Tapi kata pabrik, ya, kenapa harus saya yang bayar? Kan saya tidak mengkonsumsi, tidak menggunakan sepatu ini. Saya akan menjual kembali sepatunya. Ya. Boleh nggak kata pabrik, PPN-nya saya limpahkan kepada pembeli sepatu ini. Nah, karena PPN itu pajak tidak langsung, maka kata pemerintah, oke, silahkan kamu boleh memungut PPN-nya kepada siapa yang membeli sepatu tersebut, ya. Jadi ini yang namanya dilimpahkan, ya. Harusnya yang bayar tadi pabrik, tapi dilimpahkan kepada pembelinya, pada yang mengkonsumsi atau yang menggunakan sepatu tersebut. Ya, jadi begitu terus. Itu yang disebut sebagai pajak tidak langsung, pajak yang bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Sebenarnya kalau di PPN pihak lain itu siapa sih? Ya udah konsumen ya, atau pembeli terakhir. Konsumen itu dalam bahasa pajaknya disebut sebagai destinataris ya. Jadi pihak yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pembayar pajaknya ya. Lalu pajak subjektif adalah pajak yang dipungut melihat keadaan wajib pajaknya. Jadi kalau pemerintah memungut pajak, ya, dia akan lihat dulu keadaan wajib pajaknya gimana. Apakah memang sudah
siap sudah memenuhi syarat untuk dipungut pajak atau enggak gitu. Itu pajak subjektif. Contohnya adalah PPH, pajak penghasilan. Ketika pemerintah mau memungut pajak penghasilan, maka dilihat dulu wajib pajaknya. Wajib pajaknya sudah punya penghasilan belum? Kalau belum ya jangan dipungut pajak, orang nggak ada penghasilannya gitu ya. Terus kalau misalkan pun dia punya penghasilan, dilihat lagi penghasilannya sudah di atas batasnya belum? Kan kita tahu kalau PPH itu ada batasnya, batas minimal orang itu dipungut pajak. Katakanlah misalkan batasnya 5 juta. Berarti bisa dipungut pajaknya di atas 5 juta gitu. Kalau masih di bawah 5 juta, ya jangan nggak kena pajak juga karena masih di bawah batas. Ya, makanya setelah dia itu pun punya objek, punya penghasilan, ditanya lagi, kira-kira penghasilannya berapa? Oh Pak, penghasilannya dia baru 1 juta sebulan. Ya nggak usah dipotong pajak karena penghasilannya masih di bawah batasnya. Batasnya itu disebut dengan apa? Mungkin teman-teman pernah dengar di PPH, apa yang disebut sebagai PTKP. Apa itu PTKP? Pernah dengar? Penghasilan tidak kena pajak. Ya. Jadi kalau di kita PTKP-nya itu masih berlaku kalau nggak salah 4,5 juta ya per bulannya untuk satu wajib pajak. Jadi kalau misalkan penghasilannya masih di bawah 4,5 juta per bulannya, otomatis dia tidak akan kena PPH, pajak penghasilan. Karena penghasilannya masih sama atau di bawah dengan PTKP-nya. Ya. Pun sudah dia itu penghasilannya pas 5 juta lah katakan. Tapi akan ditanya lagi, ya. Apakah dia ada penghasilan ada PTKP tambahannya? PTKP tambahan tuh misalkan apakah dia sudah menikah? Kalau sudah menikah dia akan mendapatkan tambahan PTKP kawin atau menikah. Tanya lagi apakah dia sudah memiliki tanggungan atau anak? Ya, anak 1, 2 atau 3 dan seterusnya ya. Jadi ditanya dulu bagaimana keadaan wajib pajaknya. Baru kita hitung berapa pajak penghasilannya. Ya, itu namanya pajak subjektif. Pajak yang dipungutnya melihat keadaan wajib pajaknya. Sementara kalau pajak objektif adalah pajak yang dilihat itu bukan orangnya, bukan subjeknya, tapi yang dilihat dipungut berdasarkan objeknya. Objek itu perbuatan, ya kejadian atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Ya. Jadi yang dilihat bukan orangnya yang melakukan tapi objeknya, apa yang dia lakukan gitu. Ya. Misalkan ini contohnya PPN ya, pajak objektif ini. Kalau di PPH kan kita lihat orangnya dulu. Kalau PPN enggak, misalkan ada anak kecil, dia belanja ya ke hypermart misalkan, ya, ke supermarket yang dimana yang dijual oleh supermarket itu adalah BKP, barang kena pajak. Ya, ketika dia mengambil BKP, mengambil produk yang memang itu ada unsur pajaknya, ada PPN-nya, ketika dia ke kasir, dia bayar si anak kecil tadi, maka dia tetap harus bayar PPN-nya. Padahal anak kecil ini kan tentu ya belum punya penghasilan, belum nggak ngerti dan seterusnya gitu ya. Tapi karena yang dilihat itu bukan orangnya, yang dilihat itu adalah perbuatannya. Ya, apa perbuatan anak kecil tersebut? Perbuatannya adalah membeli BKP. Ketika kita membeli BKP, siapapun yang beli, ya Dari maka dia harus membayar PPN-nya. Kan gitu. Jadi nggak dilihat si anak kecilnya. Yang dilihat adalah kalau dia beli BKP. Kalau misalkan dia membeli bukan BKP, ya nggak kena PPN. Ya. Jadi yang dilihat adalah perbuatannya. Itulah pajak objektif. Ya. Yang ketiga, pajak pusat, pajak daerah ini berkaitan dengan siapa pemungutnya. Tentu dari bahasanya sudah jelas, pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Apa sih jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat? Ya, itu ada PPH dan ada PPN serta bea materai. Itu dipungut oleh pemerintah pusat. Sementara pajak daerah kita lihat ada PBB di pemerintah daerah tingkat 1, di Pemda 2 mungkin ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak reklame, ada pajak
tontonan, pajak hiburan, pajak kontrakan, ya, dan seterusnya, ya, tergantung perdanya, ya, dari masing-masing pemerintah daerah tersebut, ya. Oke. Nah, kalau lihat dari hukum pajaknya atau ajaran pajaknya, kita mengenal ada 2 hukum atau 2 ajaran pajak, ya. Ada hukum pajak material atau material dan hukum pajak formal. Apa sih hukum pajak material? Nanti kita lihat, kan di pajak itu kan banyak undang-undang. Ada undang-undang PPH, ada undang-undang PPN, ada undang-undang PBB, undang-undang KUP, dan seterusnya. Ya. Nah, kira-kira mengelompokkannya gimana sih? Gitu ya. Nah, hukum pajak itu mengelompokkan dalam 2 kelompok. Yang pertama hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material itu membahas tentang bagaimana atau berapa nanti pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jadi kalau kita bahas hukum pajak material, nanti ujungnya adalah berapa pajak terutang yang harus ditanggung, yang harus dibayar oleh si wajib pajak. Tentu ketika kita menghitung berapa pajak terutangnya, maka kita harus tahu kan siapa wajib pajaknya, apa objeknya, berapa tarifnya, bagaimana cara ngitungnya, kan gitu. Ya. Sehingga nanti ketika sudah tahu siapa wajib pajaknya, apa aja objeknya, berapa tarifnya, gimana cara ngitungnya, tentu kita akan bisa menghitung. Yang ujungnya adalah, oh ternyata si A tadi setelah kita hitungkan karena dia wajib pajak penghasilan, maka dia dihitungkan dengan tarif yang benar, katakanlah utang pajaknya 10 juta misalkan. Nah, itulah hasil dari pembahasan hukum pajak material. Ya, muncul utang pajak 10 juta tadi. Yang harus dibayar oleh si wajib pajak. Sementara kalau hukum pajak formil atau formal, ini mengatur tentang apa tadi yang sudah dihitung. Tadi kan kita sudah hitung tuh, dia wajib pajaknya siapa, apa objeknya, gimana tarifnya, gimana cara ngitungnya. Muncullah saat tadi utang pajaknya sebesar 10 juta. Ini hukum pajak material. Nah, bagaimana supaya uang 10 juta tadi itu bisa masuk ke rekening negara? Utang pajak tadi yang sudah kita hitungkan berdasarkan hukum pajak material itu bisa diterima oleh pemerintah, oleh negara, masuk ke rekeningnya pemerintah atau rekeningnya negara. Ya. Maka di hukum pajak formil kita akan mempelajari atau membahas tentang tentu tata cara prosedur pajak. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam pajak itu kan kegiatannya meliputi 4 hal ya, dengan self assessment system. 4M saya sebutnya. M yang pertama mendaftar, M yang kedua itu adalah menghitung, M yang ketiga itu adalah membayar, dan M yang keempat itu melaporkan. Kalau kita sudah punya objek, maka kita daftar sebagai wajib pajak. Kalau kita sudah terdaftar sebagai wajib pajak, hitung pajaknya. Anda hitung sendiri. Anda tahu objek pajak Anda berapa, penghasilannya berapa, hitung pajaknya berapa. Setelah dapat hitung pajaknya, Anda bayar pajak terutangnya setelah dihitung. Setelah dibayar, ya laporkan. Makanya kegiatan pajak itu meliputi 4M, mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan. Ya. Nah, di hukum pajak formil itu yang kalau kita lihat dari 4M tadi, ya, mendaftar, menghitung, membayar, melaporkan, itu meliputi mana kira-kira? Dari 4M tadi. Tentu yang meliputi berkaitan dengan prosedural ya, bagaimana cara segala macam. Nah, dari 4M itu yang masuk ke dalam hukum pajak formil adalah bagaimana mendaftar, bagaimana membayar, dan bagaimana melaporkan. Menghitung itu ada di hukum pajak material. Ya. Jadi kalau ini semuanya dilaksanakan, dijalankan, maka pemerintah akhirnya bisa menerima penerimaan dari pajak yang terutang dari setiap wajib pajaknya. Ya, jadi hukum pajak ada material dan hukum pajak formil. Kalau di undang-undangnya hukum pajak material itu adalah undang-undang PPH, undang-undang PPN,
Undang-Undang PBB itu contoh hukum pajak material. Ya. Sementara contoh hukum pajak formil itu adalah Undang-Undang KUP. KUP itu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya. Jadi dia disebut sebagai ibunya undang-undang, induknya undang-undang karena mengatur semua jenis pajak. Ya, jadi kalau hukum pajak material itu ada undang-undang PPH, undang-undang PPN, undang-undang PBB, undang-undang biaya materai dan seterusnya, ya. Di sana diatur siapa wajib pajaknya, siapa apa objeknya, berapa tarifnya, gimana ngitungnya dan seterusnya dan seterusnya. Sementara hukum pajak formil itu adalah contohnya Undang-Undang KUP. KUP itu panjangannya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya, di situ diatur bagaimana cara daftar, siapa yang wajib daftar, daftarnya kemana, syaratnya apa, kapan harus daftar dan seterusnya. Nah, daftar dia terkena nanti pajak apa, wajib pajak apa, bayarnya PPh-nya PPh apa, ya kapan harus bayar, di mana bayarnya. Setelah itu dia juga perlu lapor, media lapornya apa dan seterusnya. Itulah yang diatur di Undang-Undang KUP atau hukum pajak formil. Ya. Nah, kalau kita lihat karena pajak ini tidak ada imbalan secara langsung, karena pajak ini tadi tingkat kesadarannya masih cukup rendah, ya, tingkat kejujurannya masih cukup rendah, tingkat kemauan untuk bayar pajaknya masih cukup rendah, ya, dibuktikan dengan tax rasio kita yang masih rendah, tentu akan menimbulkan perlawanan pajak. Kecenderungannya orang itu memilih membayar pajak atau tidak, kan tidak. Kecenderungannya bayar pajak dengan benar atau dikecilkan. Nah, itu bentuk-bentuk perlawanan sebenarnya. Ya. Bagaimana wajib pajak ini akhirnya karena tadi nggak mau patuh, nggak mau jujur, nggak mau sadar gitu ya bahwa pajak itu penting, akhirnya melakukan perlawanan pajak. Nah, kalau misalkan satu negara itu sudah tingkat kesadaran rakyatnya atau wajib pajaknya tinggi, kepatuhan sukarelanya tinggi, kejujurannya tinggi, otomatis pasti tax rasionya naik. Ya kan? Di Asia Jepang. Berarti Jepang itu rakyatnya itu atau wajib pajaknya, ya. Kan yang bayar kan rakyat itu wajib pajaknya. Berarti rakyatnya di sana adalah orangnya jujur, sadar, ya kan gitu. Jujur untuk membayar pajak dengan benar tentunya, sadar tahu bahwa pajak itu penting buat negara dan percaya negara mengelola pajaknya dengan benar, ya, dan kesadarannya juga sudah tinggi, ya, artinya rakyatnya bersinergi dengan pemerintah, rakyatnya sadarnya tinggi dan dan yakin bahwa uang pajaknya akan dikelola oleh pemerintah dengan baik untuk tentunya dengan kemakmuran rakyat gitu ya. Gitu. Maka semakin rendah tax rasio, maka bisa kita katakan semakin rendah tingkat kesadaran, tingkat kepercayaan, tingkat kejujuran rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Kan gitu. Ya. Nah, ini kan jadi PR nih, bagaimana di Indonesia yang sangat rendah 8-10% cuman, dan ini kalau saya lihat 10 tahun terakhir, mungkin teman-teman bisa googling ya, tax rasio kita selama 10 tahun terakhir berapa, rasanya saya belum pernah lihat tembus sampai 15% gitu. Rata-rata itu antara 8-12% ya. Tapi mungkin aja saya salah gitu ya, bisa silakan teman-teman cek gitu ya di googling berapa tax rasio kita mulai tahun 2014 sampai 2023 misalkan selama 10 tahun terakhir. Apakah pernah tembus di angka 20%? Apakah pernah tembus di angka 15%? Ya, atau memang stuck di situ aja gitu. Berarti kan nggak ada perbaikan untuk peningkatan kesadaran rakyat ya, peningkatan kepercayaan rakyat gitu.
Oke, jadi ketika rakyat nggak jujur, nggak sadar, nggak mau membayar pajaknya secara patuh, maka tentu timbul perlawanan. Nah, perlawanan pajak ini ada dua, perlawanan pasif sama perlawanan aktif. Perlawanan pasif itu dikarenakan karena ketidaktahuan dari rakyat terhadap aturan pajak. Ya ini bisa jadi terjadi ya kalau misalkan kita kan masyarakat kita kan terbagi dua, ada masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan. Tentu mereka-mereka yang tidak memiliki akses informasi, akses mungkin pendidikan, akses dari keterbukaan sosialisasi terhadap pajak, tentu akan mungkin saja terjadi mereka nggak ngerti gitu. Mereka nggak tahu tuh ada yang namanya pembayaran pajak gitu. Beda dengan yang mereka pura-pura tidak tahu ya. Itu bukan lagi pasif, itu sudah aktif gitu ya. Tapi kalau ini memang mereka sendiri nggak dapat infonya bahwa pajak mereka, penghasilan mereka, perbuatan mereka itu bisa mengandung unsur pajak, ya. Oke, ya. Jadi tentu ini menimbulkan perlawanan dari wajib pajak ya, ketika mereka itu pertama karena ketidaktahuan. Tapi kalau yang perlawanan aktif itu karena memang mereka itu sudah ngerti, sudah tahu bahwa ada kewajiban dalam pembayaran pajak. Ya. Mereka tahu bahwa ketika mereka sudah punya objek, ketika mereka sudah punya penghasilan, ketika mereka melakukan perbuatan yang menimbulkan utang pajak, maka mereka ada kewajiban berpajak. Cuma kan tadi saya bilang tuh, ketika mereka tahu dan nggak mau membayar pajaknya dengan benar, maka timbullah perlawanan. Atau mereka berusaha untuk bagaimana, mungkin benar sih, tapi berusaha bagaimana mengefisienkan pembayaran pajaknya. Makanya ada dua tuh perlawanan pajak aktif. Ada penghindaran pajak atau tax avoidance, ya. Ada penggelapan pajak atau tax evasion atau penyelewengan pajak. Kalau tax avoidance ini sebenarnya cara wajib pajak dalam mengecilkan pembayaran pajaknya, ya, tapi dengan cara yang masih legal, yang dengan cara yang belum melanggar hukum, ya. Jadi dia kan tahu tuh yang namanya undang-undang punya kelemahan, ya. Nah, bagaimana mencari celah kelemahan undang-undang supaya bayar pajaknya lebih ringan, kira-kira gitu. Nah, kalau dalam bahasa pajak itu kita mengenalnya adalah tax planning dan tax management, ya. Tax planning dan tax management. Bagaimana perusahaan, bagaimana wajib pajak itu merencanakan dan memanage pajaknya supaya dalam pembayaran pajaknya itu seringan mungkin atau sekecil mungkin tanpa melanggar undang-undang, karena dia mencari kelemahan undang-undang, ya. Tax planning atau dan tax management. Sementara kalau dengan tax evasion itu memang sudah jahat, sudah kriminal ya. Artinya si wajib pajak ini bagaimana berusaha untuk tidak bayar pajak atau mencari keuntungan justru dari pajak dengan cara-cara melanggar hukum. Misalkan manipulasi data, modifikasi objek pajaknya, atau dengan sengaja membuat yang dokumen palsu, dokumen fiktif, melaporkan misalkan penjualan fiktif dan seterusnya, ya. Sehingga di sini tentu hal tersebut melanggar undang-undang. Nah, tindakan seperti itu, perlawanan pajak seperti itu tindakan pajak yang memang melanggar hukum, ya. Disebutnya dengan tax evasion. Tetapi pun misalkan wajib pajak itu menggunakan cara tax avoidance, kalau menurut teorinya, kalau dilakukan secara masif, secara ambisius, secara menggebu-gebu, secara luas, maka bisa terjadi tax avoidance itu
akan menjadi tax efficient. Ya, tadinya mau dengan cara kejaman hukum, tapi karena terlalu masif, karena terlalu berambisi untuk mengecilkan pajak, maka kecenderungannya bisa terjadi tax evasion atau penyelewengan atau penggelapan pajak. Ya. Jadi ini adalah penggelapan pajak yang bisa dilakukan oleh rakyat, oleh wajib pajak. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita mau coba bandingkan tax ratio ya, kalau saja kasus penggelapan pajak itu semakin rendah, ya berarti kan kesadaran wajib pajak semakin baik, semakin tinggi. Tax ratio juga semakin baik harusnya. Artinya kalau kita lihat coba compare, katakanlah di negara yang sudah tadi tax ratio tinggi, harusnya otomatis tingkat kawan pajaknya rendah. Ya. Tapi kalau negara yang tax ratio rendah, itu bisa dipastikan kecenderungannya pengelolaan pajaknya itu juga tinggi. Kan dia berarti kan dibanding terbalik ya, tax ratio-nya tinggi, pengelolaan pajaknya rendah. Tax ratio rendah, pengelolaan pajaknya jadi tinggi. Kan gitu. Ya. Makanya mudah-mudahan nanti setelah pergantian kepemimpinan ya di pemilu 2024 itu juga membawa dampak bagaimana meningkatkan penerimaan pajak, ya bagaimana meningkatkan tax rasio pajak Indonesia. Minimal mendekati sama lah dengan negara tetangga, kan malu juga ya. Masa Filipina aja yang mungkin rasanya negara tersebut masih di bawah Indonesia secara kemajuannya ya. Dari macam-macam kita bandingkan kayaknya masih lain unggul harusnya. Ya. Kalau kita lihat malah tax rasionya malah lebih baik daripada Indonesia. Ini kan jadi tujuan juga ya pemerintah Indonesia. Karena di situ ada kepercayaan wajib pajak, ada rendahnya awan wajib pajak, lalu rendahnya dan wajib pajak dalam hal perubahan kewajiban pajaknya, dalam hal pembayaran pajaknya dengan kan gitu. Ya. Tentu ya kalau lihat gimana bisa sih itu kan variabel banyak. Kalau saya melihatnya salah satunya mungkin dampak dari kepercayaan rakyat pada pemerintahan yang perlu dilihat ya. Kita mau pajak itu benar-benar terus. Ya. Kalau ada di RT ya, RT-nya jujur, RT-nya benar, kan gitu. Uang bulan-bulannya dipakai buat untuk kemakmuran lingkungan, untuk keamanan, aman, tidak ada kemalingan, lingkungannya bersih, kalau sampahnya dibayar dengan benar, semuanya rapi, gitu. Ketika ada pengeluaran RT, katakanlah 100.000 gitu ya, kan ada kan jadi apa tuh gitu kan ya. Kita kan jadi seneng gitu. Di PR-nya ini iurannya 100.000 bayar. Kalau kita sudah aman, lingkungan bersih, acara antar tetangga baik, banyaknya kegiatan kan gitu. Kira-kira kita sebagai warga nggak bayar iuran itu? Mau nggak bayar iuran itu? Kan tentu akan patuh dan senang bayarnya. Coba kita di lingkungan kita tahu nih, ini sering main makan duit warga gitu ya. Untuk RT-nya kira-kira nggak ngurusin warganya nih, sampah dan berantakan nggak diangkut sampai sampah, jangan bayar di sampahnya, misalkan gitu. Kondisi kemalingan, jangan sampahnya ini dibayarnya kurang atau nggak tepat waktu. Ini iuran RT-nya dari warga kemana nih yang bayar, misalkan gitu ya. Itu suka RT saja kita jadi warga tidak disuruh bayar, kan jadi ogah-ogahan. Atau bayarnya mungkin kapan bayar sesuai, dibayar aja sama berapa gitu. Kan seperti itu. Karena adanya ketidakpercayaan dari warga terhadap pemimpinnya. Ya, kita bisa mengamati kira-kira gimana ya. Gitu. Kalau misalkan kita lihat perilaku para elit gitu ya, para elit politik baik gitu di pemerintahan ya maupun di DPR ya
lembaga yudikatif, dan harusnya bagaimana mereka mempertemukan tadi ya, ketidakjujuran, ambisi, kepentingan pribadi, dan seterusnya. Ketika rakyat itu mau membayar pajak, kan juga sama kelakuan kampanye bayar pajak dengan benar. Orang uang juga dipergunakannya sebagian besar tidak untuk yang benar-benar misalkan ya. Oke, itu bentuk perlawanan. Berikutnya adalah asas pungutan pajak. Ada 4 asas: equality, safety, convenience, dan economic operation. Jadi ketika kita mau mengut pajak, kita juga harus lihat jangan sampai nanti terjadi gejolak, terjadi masalah gitu ya. Yang pertama, asasnya pertama equality. Kita mengut pajak harus dengan sesuai kemampuan lah. Mungkin kita mengut pajak, berapa nih pajak 50%. Waduh, rakyatnya makan apa ntar gitu ya. Yang ada jadi chaos ya, jadi huru-hara, jadi demo rakyatnya. Ya, maka kebijakan di tarif pajak kita kan progresif, ya kan, 5%, 15%, dulu pernah 5, 10, 15, 25 ya. Ini sering terjadi pergantian tarif, tapi nggak jauh dari itu juga sih tarifnya. Cuma disesuaikan kira-kira yang paling mencerminkan rasa keadilan, mencerminkan sesuai dengan kemampuan gitu ya. Ya di mana kira-kira sekarang ini yang dijalankan untuk tarif itu kan 5% sampai dengan 60, 15% di atas 60 sampai dengan 250, lalu 25% itu 250 sampai 500, 30% 500 juta sampai dengan 5 miliar, dan 30% di atas 5 miliar. Akhirnya ini kan disesuaikan dengan ya, kalau Anda semakin banyak penghasilan, wajar dong kalau Anda membayar pajaknya lebih besar, ketika gitulah. Ya, kalau Anda penghasilannya kecil, ya wajar kalau Anda juga dipungut tarifnya yang lebih rendah gitu ya. Jadi ini quality sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, certainty, jelas dan tak mengenal kompromi. Ini agak susah jalankan nih ya, penerapan hukumnya. Jadi pemerintah dalam hal penegakan hukum untuk pajak itu memang masih lemah ya. Kita kan jarang ya ketemu di berita gitu ya, orang-orang yang nggak pernah pajak atau bayar pajaknya itu tanda kutip diakalin gitu ya, direndah, di jumlahnya dikecilin dengan cara-cara yang tidak benar dan seterusnya, atau nunggak pajak nggak bayar-bayar padahal ada kemampuan misalkan gitu ya. Kita kan nggak pernah lihat bagaimana sanksi hukumnya diterapkan ya. Kita lihat si A kenapa itu di penjara gara-gara nggak bayar pajak, kita nggak pernah lihat. Itu si B PTB kenapa dia disita perusahaannya karena udah setahun nunggak pajak, kita nggak lihat itu. Berarti penegakan hukum memang masih lemah juga. Entah itu lemah karena dilemahkan atau karena sistem atau karena orang-orangnya itu ya sama-sama kong kali kong ya, kita harus cari tahu juga gitu ya. Jadi harusnya yang namanya pajak itu dipungut jelas, pasti ya, tak mengenal kompromi, harusnya kan gitu. Semuanya landasannya adalah peraturan, kata peraturan tarifnya 5%, 5% dan seterusnya. Ya. Lalu yang ketiga, convenience of payment, itu malah filosofinya pungutnya gimana? Jangan orang lagi pas nggak punya duit gitu. Jangan dipungut pas orang lagi nggak melakukan perbuatannya. Ya, contoh misalkan kita pajak penghasilan, gaji tanggal 25 misalkan, disuruh bayarnya 20 hari kemudian, ya uang sudah berkurang, sudah habis mungkin. Kalau yang surplus masih ada, kalau yang defisit sudah malah minus gitu kan. Makanya kalau penghasilan, pungutlah pajaknya saat menerima penghasilan langsung. Jadi pas ketika kita menerima gaji, saat itu juga langsung dipotong. Karena uangnya masih ada, masih banyak. Katakan misalkan terima gajinya 5 juta, dipotong pajaknya misalkan 250.000. Kan masih nggak terlalu terasa. Tapi ada ditransfer ke rekeningnya 4.740.000. Ya, tapi kalau misalkan udah walaupun cuma 200.000, dibayarannya mungkin 20 hari kemudian, uangnya mungkin tinggal 1 juta atau tinggal 500.000, suruh bayar 200.000, ya berat juga. Bukan berat juga, ya berat gitu kan.
Sehingga filosofinya adalah pungutlah PPh ketika orang tersebut, ketika wajib pajak tersebut menerima penghasilannya. Ya. Kalau di PPN, gimana filosofinya? Ya potonglah, bayarlah PPN-nya ketika melakukan perbuatan. Anda membeli BKP, membeli barang yang ada unsur BKP-nya, ya bayar saat beli. Jangan nunggu nanti gitu. Jangan dintar-ntarin bayarnya. Ya kalau dintar-ntarin ya nggak dibayar kan gitu. Ya, jadi filosofinya adalah dipungut saat menerima penghasilan untuk PPh atau dipungut saat melakukan perbuatan membeli BKP atau JKP. Itu untuk PPN. Ya. Bapak, maaf. Ya. Ini Oh, iya mau habis ya? udah mau habis, ganti yang baru ya, Pak. Oke, siap-siap ya. Saya close dulu ya. Live dulu ya. Iya, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, berikutnya adalah economic of collection, bahwa ketika kita mengumpulkan pajak itu harus memang memperhitungkan nilai ekonomisnya atau efisiensinya. Kalau nggak efisien, ya jangan dipaksakan dipungut gitu, kira-kira gitu ya. Tapi walaupun pelaksanaannya mungkin nggak efisien tetap dipungut karena ada aturan undang-undangnya. Harusnya asasnya kalau nggak efisien, kalau nggak ekonomis ya nggak usah dipungut gitu. Misalkan kita tahu nih ada satu pulau misalkan gitu ya, pulaunya diisi 10 orang. Kita sudah survei misalkan ternyata penghasilan 10 orang ini katakanlah totalnya itu misalkan 200 juta misalkan gitu ya. Di 200 juta ini dipungut pajaknya misalkan 10 juta gitu. Tapi untuk ke pulau tersebut, misalkan pulau terluar di Indonesia, kita butuh biayanya untuk ngirim orang segala macam, katakanlah belum ada IT gitu ya. Itu misalkan 15 juta. Ya. Ya jangan juga nggak usah dipungut, ngapain dipungut? Biaya untuk memungutnya lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh, ya ngapain juga dipungut ya. Gitu. Ini juga sebenarnya asas atau dasar memungut pajak itu kan dia harus simpel, sederhana, efisien, dan ekonomis, dan seterusnya ya. Artinya pemerintah berusaha bagaimana dalam pemungutan ini semakin sederhana, semakin murah mengutnya, ya. Rakyat juga bayar pajaknya semakin mudah gitu, mudah, murah, nggak harus kita katakan bayar pajak kita harus ke bank misalkan gitu, kan tetap butuh biaya kalau kita ke bank. Ya mungkin ongkosnya dan seterusnya gitu. Tapi kalau misalnya kita bayar sudah pakai IT, ya cukup ada koneksi internet langsung kita transfer dan seterusnya, kan sudah jadi selesai. Jadi kita terus mengembangkan bagaimana kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak, bagaimana semakin efisien kita membayar pajak, itu yang penting ya. Lalu syarat membuat undang-undang pajak ini normatif lah ya, dasar keadilan tentu pasti ya. Kita harus adil dalam apa menerapkan untuk melaksanakan pemungutan pajaknya.
ada syarat hukum, tentu harus ada undang-undang atau peraturannya. Secara ekonomis tadi ya, tentu harus ada efisien dalam pemungutan pajaknya. Dan syarat finansial, tentu ujungnya adalah pemerintah harusnya bisa menerima pajak itu sesuai dengan target yang diharapkan. Ya. Nah ini ada yang berikutnya, tata cara atau style-style pajak. Saya akan jelaskan lebih detail. Jadi ada 3 cara memungut pajak di Indonesia itu. Ya, ada style-style nyata atau real style-style, ada style-style fiktif atau anggapan atau fiktif style-style, dan ada style-style campuran, mix style-style ya. Nah, kita akan lihat coba bagaimana sih pemerintah melakukan pemungutan pajak dengan style-style nyata. Kita lihat penjelasannya. Sebenarnya dengan style-style nyata, pemerintah itu baru bisa memungut pajak kalau sudah diketahui penghasilan wajib pajak itu sudah diketahui selama 1 tahun. Ya. Jadi pemerintah baru bisa memungut pajak kalau sudah diketahui berapa penghasilan wajib pajak selama 1 tahun. Kenapa? Karena memungut pajaknya memang setahun sekali. Tadi saya jelaskan tentang tarif ya, tarif PPh 5% antara 0 sampai dengan 60 juta, 15% penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta, 25% penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, 30% 500 juta sampai dengan 5 miliar, dan 35% di atas 5 miliar. Nah penghasilan yang 60, 250 juta, 500 juta, 1 miliar itu adalah penghasilan selama setahun. Ya. Artinya pemerintah sebenarnya kalau kata undang-undang baru bisa memungut pajak seseorang kalau sudah diketahui berapa penghasilan wajib pajak tersebut selama setahun. Kalau belum diketahui ya belum bisa kita pungut. Kita memungut pajak seseorang tahun 2022 ya, berarti kita pungutnya kalau tahunnya sudah berakhir di tahun 2023. Nah, itulah yang benar. Katakanlah gini, Tuan A, dia punya gajian sebulan 10 juta. Berarti ketika dia terima gajian, kan gaji itu bulanan biasanya ya. Ketika dia terima gaji bulanannya, maka pemerintah belum boleh tuh mengut pajak. Ya. Mengutnya kapan? Nanti kalau sudah diketahui berapa penghasilan selama setahunnya. Misalkan dia anggaplah gajinya flat gitu ya. Setiap bulannya sama. Januari dapat 10 juta, Februari dapat 10 juta, dan seterusnya. Tanpa bonus, tanpa THR misalkan gitu ya. Berarti total penghasilan dia selama setahun adalah 120 juta. Ketika sudah tahunnya berakhir, kita mau menghitung nih pajak dia tahun 2022, tadi kan kejadian 2022. Berapa sih pajak Tuan A ini tahun 2022? Tentu kita ngitungnya di tahun 2023. Setelah tahun pajaknya selesai. Oh ternyata setelah kita hitung penghasilan dia selama setahun, di tahun 2022 totalnya berapa tadi? 120 juta. Penghasilan 10 juta dikalikan 12 bulan. Ya. Nah itulah dasar untuk menghitung pajak terutangnya. Ya, dengan menggunakan style-style nyata. Caranya seperti itu. Ya, gitu. Cuma yang jadi masalah adalah style-style nyata ini gimana? Bagus nggak diterapkan gitu? Berat nggak kira-kira bagi wajib pajak? Tentu berat kalau kita dipotong setahun sekali. Ya. Tapi hitungannya benar gitu. Hitungannya bisa jadi benar. Bukan jadi benar, memang benar begitu cara menghitungnya harusnya. Ya. Nah, kalau kita lihat coba 10 juta, berarti kan dia totalnya 120 juta. Kalau kita tadi terapkan tarifnya, berarti kan dia 5% dikali 60 juta. Karena kita pakai tarif terendah dulu ya, nggak langsung ke 15%. Tapi pakai tarif terendah dulu. Berarti kan 5% dikali 60 juta, baru 15% dikali 60 juta. Karena total penghasilan kan 120. Nah, kalau kita lihat berapa pajaknya? 5% kali 60 itu 3 juta. 15% kali 60 juta itu 9 juta. Berarti totalnya 12 juta.
ya kan? Pajaknya dia selama setahun tahun 2022 dihitung dengan benar adalah 12 juta. Pertanyaannya, wajib pajak tadi berat nggak bayar langsung 12 juta kan gitu. Padahal gaji dia sebulan 10 juta. Apakah uangnya masih ada 120 juta kalau ditaruh setahun? Kan nggak mungkin ada gitu. Kan dipakai buat kebutuhan segala macam. Ya kan? Maka pasti akan berat bayar langsung sebesar 12 juta. Tapi itu benar hitungannya. Jadi kelebihannya pakai status nyata ini hitungannya benar. Tapi berat bagi wajib pajak. Itu cara pertama. Cara kedua dengan sel-sel fiktif. Dengan sel fiktif ini caranya gini. Dijelaskan bahwa setiap kali wajib pajak menerima penghasilan, setiap saat wajib pajak menerima penghasilan, maka langsung potong dan pungut pajaknya. Ya. Kapanpun wajib pajak menerima penghasilan, maka langsung potong atau bayar pajaknya. Kalau tadi kan nyatakan enggak, tunggu setahun dulu, baru dipotong, dipungut pajaknya. Kalau sel fiktif, enggak tuh. Pokoknya kapanpun dia menerima penghasilan, ya sudah langsung potong pajaknya, bayar pajaknya. Dia gajian nih, sebulan sekali, tanggal 25, menerima gaji, 10 juta, ya langsung bayar pajaknya. Ya kan? Kalau dia misalkan kenanya tarif berapa, 5%, berarti 5% kali 10 juta. Bayar pajaknya 500.000. Setiap kali menerima penghasilan. Apapun bentuknya, entah gaji, entah bonus, entah dividen, entah sewa, entah hadiah, dan seterusnya. Pokoknya setiap kali dia menerima uang, menerima penghasilan, itu dihitung memang wajib bayar, ya bayar, potong, pungut gitu. Itu pakai sel-sel fiktif. Lalu apa kelemahan dan kelebihannya? Ya. Sekarang kita lihat contoh yang sederhana tadi. Kalau kita pakai sel fiktif, tadi kan ada tuan A gaji 10 juta per bulan. Itu kena tarifnya berapa persen? 5 kan ya? Kan 0 sampai 60 5%. Dia gajinya 10 juta. Berarti tarifnya kena 5% kan? Oke. Sebulan ketika digajian gaji 10 juta, berapa pajak yang dipotong? Dengan tarif 5%. Tentu 500.000 ya kan? Oke. Kalau itu kita anggap tadi flat kan, setiap tahunnya, setiap bulannya sama persis gitu, nggak lebih nggak kurang tuh gajinya, ya. Selama Januari sampai Desember, maka dia akan dipungut setiap bulannya 500.000, ya kan? Total yang dia bayarkan, yang kena pajak atas gajinya selama setahun berapa? Jadinya 6 juta, Pak. 6 juta. Oke, benar 6 juta. 500.000 kali 12. Gitu. Berarti menurut fiktif sel ini, fiktif ini ringan nggak buat wajib pajak? Ringan, Pak. Ringan karena dibayarnya diangsur, dicicil saat menerima penghasilan. Ketika dia terima uang 10 juta, dia dipungut 500.000, maka yang masuk ke rekeningnya dia 9,5 juta. Ringan. Tapi pertanyaannya adalah menghitung pajaknya, bayar pajaknya sudah benar belum? Yang benar itu adalah cara yang nyata tadi. Dari uang penghasilan harusnya dihitung dulu setahun, ya. Baru kita hitung pajaknya. Kalau yang benar ngitungnya pajaknya berapa tadi? 12 juta. Ternyata berapa tadi? 12 juta. Pakai status nyata, berapa pajak dihitung? 12 juta. 12 juta. Itu yang benar. Ya. Jadi kalau kita lihat pakai sel nyata hitungannya benar, tapi berat bayarnya. Pakai sel fiktif hitungannya bisa salah, tapi ringan bayarnya. Lalu mana yang dipakai jadinya? Nyata atau fiktif? Kira-kira mana yang mau dipakai? Yang dipakai adalah sel campuran. Ya. Dua-duanya dipakai. Jadi pemerintah akhirnya dua-duanya dipakai nih sel-sel nih. Nyata dan fiktif. Kira-kira gimana penerapannya? Teman-teman.
Gimana penerapannya? Dua-duanya dipakai. Kombinasi antara sel-sel fiktif dan sel-sel nyata. Penerapannya kira-kira gimana? Nah, jadi penerapannya setiap bulan, setiap saat, ketika wajib pajak itu menerima penghasilan, ya pungut, potong pajaknya, bayar pajaknya. Ya. Tetapi ketika sudah selesai tahunnya, pajak dan yang sudah dipotong dipungut tadi, dibayar tadi, itu belum selesai. Masih kita harus hitung ulang untuk mencari tahu berapa yang benar bayar pajaknya dengan sel-sel nyatanya. Contoh tadi, Tuan A tadi pakai sel fiktif, setiap bulan dia dipotong 500.000 tadi kan? Oke, berarti selama setahun berapa tadi bayar pajak? 6 juta. Ya, 6 juta kan? Oke, selesai nggak itu tadi? Ada yang salah nggak tadi dengan hitungannya? Ada. Ya, hitungan pajak yang benar berapa? 12 juta. Nah, berarti kita hitung ulang tuh. Ya, kita hitung ulang. Pajak yang sebenarnya terutang harusnya 12 juta. Pajak yang sudah dipotong, dilunasi, dibayar 6 juta. Berarti berapa kekurangannya? 6 juta. 6 juta. Berarti terjadi kurang bayar 6 juta. Ya dibayarkan itu setelah tahun pajaknya berakhir. Ya, itu namanya sel-sel campuran. Kombinasi antara anggapan dan kenyataan. Makanya kita ada pembayaran bulanan, ada perhitungan namanya menghitung ulang di SPT tahunan namanya. Dalam SPT tahunan, ya SPT itu surat pemberitahuan tahunan, itu akan dihitung ulang berapa pajak terutang yang sebenarnya, tadi pakai sel-sel nyata, berapa pajak yang telah dibayar dilunasi, itu pakai sel-sel fiktif, dan berapa apakah terjadi kekurangan bayar, apakah mungkin saja terjadi juga lebih bayar, atau mungkin terjadi sama bayarnya, gitu kira-kira. Bisa lebih bayar, bisa kurang bayar, bisa nihil. Ya, itu akan kita hitung ulang dalam namanya SPT tahunan. Ya. Itulah penerapan di kita menggunakan sel-sel campuran. Ya. Bukan kenyataan, bukan fiktif satu dipakai, tapi dua-duanya dipakai. Ya, namanya sel-sel campuran. Oke, berikutnya kita masuk ke asas pemungutan pajak. Kita ada 3 asas, domisili, sumber, dan kewarganegaraan. Ini sebenarnya menjelaskan bahwa tidak ada keadaan yang tidak akan terutang pajak gitu kira-kira. Anda tinggal di Indonesia, domisili di Indonesia. Siapapun yang tinggal di Indonesia dan berdomisili di Indonesia itu akan dipungut dengan pajak yang berlaku di Indonesia. Kecuali contoh gini. Ada kedutaan besar Amerika di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Kira-kira itu dipungut pajak nggak yang berlaku di Indonesia? Mereka yang punya penghasilan di sana, orang Amerika, sebagai staf kedutaan besar atau duta besarnya sendiri atau konsulatnya, ya, yang mereka bekerja di kedutaan besar di Amerika, yang lokasinya ada di Tamrin, Sudirman, misalkan gitu, Jakarta Pusat, mereka itu dipotong pajak nggak sama pemerintah Indonesia atas penghasilannya? Kira-kira? dipotong Potong pajak. Dasarnya apa? karena tempatnya di Indonesia, Pak. Karena tempatnya Indonesia. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Oke. Ya. Jawabannya dipotong atau enggak? Pertanyaannya gini. Ketika itu kedutaan besar Amerika yang ada di Indonesia, di sana berlaku undang-undang Indonesia atau berlaku undang-undang yang negara dia? Kedutaan besar itu apa sih sebenarnya? Tempat apa sih? Itu adalah negara dalam negara. Kita Indonesia, negara Indonesia memberikan ruang, lokasi, ya, walaupun secara nyata ada di lokasi di Indonesia, secara fisik ada di wilayah Indonesia,
Tapi secara hukum itu adalah wilayah teritorialnya negara yang bersangkutan. Masih ingat nggak kalau kita nonton film perang, ada orang lari nyari perlindungan suaka itu ke kedutaan besar, masih ingat nggak? Bahkan di Vietnam gitu ya, dikejar-kejar nih sama tentara Vietnam, orang apalah misalkan gitu ya, dia nyari perlindungan tuh ke kedutaan besar Amerika, masuk ke gerbangnya. Boleh nggak dia nembakin di sana? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu bukan wilayah mereka, itu wilayah Amerika. Kalau mereka melakukan peperangan ke kedutaan besar, itu sama saja dengan melakukan peperangan terhadap negara tersebut, walaupun adanya di wilayah mereka. Jadi kalau ada kedutaan besar itu di Indonesia, di Jalan Tamrin, secara fisik memang adanya di wilayah Indonesia. Tapi secara hukum, itu bukan hukumnya Indonesia, itu hukum teritorialnya negara mereka, negara Amerika. Jadi di sana berlakunya hukum Amerika, bukan hukum Indonesia. Jadi kalau di kedutaan besar itu berlaku nggak undang-undang pajak di situ? Tidak. Tidak, Pak. Pihak kita berlaku nggak di sana? Tidak. Tidak. Nggak berlaku. Makanya tidak dikenakan pajak. Karena itu bukan wilayah Indonesia. Kedutaan besar Amerika, Singapura, dan seterusnya. Sama seperti orang Indonesia juga di KBRI di negara sahabat, itu yang berlaku hukumnya Indonesia, bukan hukum negara mereka. Ya. Yang di sini adalah yang berdomisili tentu bukan yang kasus itu, kecuali ya itu, ya. Yang mereka yang bukan berlakunya hukum Indonesia. Ya, tapi kalau misalkan mereka orang asing, terus dia punya usaha di sini, bekerja sebagai pedagang, ya itu beda lagi. Dia menerima penghasilannya itu memang dari Indonesia, artinya dari wilayah RI, tinggalnya di sini, gitu, ya. Pasti akan berlaku hukum pajak yang berlaku di Indonesia. Asal sumber itu adalah siapapun yang memiliki sumber penghasilan, walaupun dia nggak tinggal di Indonesia, tapi sumber penghasilannya di Indonesia, itu akan dikenakan pajak yang berlaku di Indonesia. Misalkan negara asing punya saham PT misalkan Telkom gitu ya, maka ketika dia mendapatkan dividen, mendapatkan penghasilan dari sahamnya, maka dia akan dikenakan pajak yang berlaku di Indonesia. Itu asas sumber. Asas kebangsaan adalah sebenarnya dimanapun sumber penghasilannya, selama dia warga negara Indonesia, WNI, dimanapun sumbernya, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka akan dihitung pajaknya yang berlaku di Indonesia. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita memperoleh penghasilan dari luar negeri, di luar negeri tersebut kita sudah dipotong pajak belum sama negara bersangkutan? Anda punya saham nih di Singapura, perusahaan Singapura, dapat dividen dari perusahaan tersebut di Singapura, oleh pemerintah Singapura, dipotong pajak nggak kita atas dividen yang diterima? Kira-kira? Ya pasti akan dipotong pajak. Kan mereka juga punya peraturan pajak, ya kan? Gitu. Terus gimana, Pak? Kalau sudah dipotong, apakah kita dipotong lagi di Indonesia? Ya enggak. Kita hanya menghitung ulang pajaknya. Ya memang kalau ternyata pajaknya nggak sesuai dengan tarif yang berlaku di Indonesia, ya maka akan terjadi penyesuaian. Ya, kalau misalkan masih di bawah Indonesia, mungkin ada tambahan bayar pajak. Tapi kalau misalkan di atas Indonesia, ya nggak dikembalikan gitu. Ya, jadi itu intinya adalah bagaimanapun kondisi keadaan seseorang atau wajib pajak itu pasti akan terikat, tidak akan terlewati dalam hal pemungutan pajak. Berikutnya sistem pemungutan pajak ada official, ada self, ada withholding. Kita pakai yang mana? Self-assessment system. Ya, pakai yang self assessment system. Apa itu self assessment system? Self itu maksudnya bahwa pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan semua kegiatan pajaknya. Yang tadi saya sebutkan ada 4M ya, mulai dari mendaftar, menghitung, membayar, melaporkan, itu semuanya dilakukan oleh wajib pajak. Ya. Kita pernah juga menerapkan official assessment system, di mana ini yang paling
berkuasa yang paling menentukan itu adalah aparat pajak. Ya, jadi si aparat ini yang daftarin, yang ngitungin, ya. Tapi nggak bayarin ya, bayarin tetap wajib pajaknya. Jadi tugas wajib pajak cuma bayar gitu. Lain-lainnya semua dilakukan oleh fiskus atau aparat pajak. Nah ini lebih justru moderatnya atau ketidakberesannya malah lebih tinggi gitu. Karena kan wajib pajak itu bayar pajak dalam tekanan ya, dalam mungkin juga ketidakpercayaan terhadap hitungan aparat itu membuat mereka akhirnya terpaksa membayar pajak gitu. Ini kita pernah pakai sampai dengan tahun 81 kita merubah dari official menjadi self ya. Kalau withholding ini pemerintah menunjuk pihak ketiga, biasanya perusahaan swasta untuk mengelola pajaknya pemerintah, pajak negara. Di kita belum pernah pakai ini. Ya kalau di Amerika ada namanya IRS, Internal Revenue Service ya, perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola pemungutan pajaknya negara ya. Sebenarnya ada plus minusnya. Kalau mereka seperti Amerika itu tingkat kepatuhannya tinggi karena memang mereka menerapkan benar penegakan hukumnya gitu. Kalau misalkan nggak dibayar sita bener, sudah waktunya sita nggak dibayar juga ya dilelang bener gitu. Atau ada kejahatan hukum di penjara ya penjara bener maksudnya. Ya jadi karena mereka juga punya target, punya kinerja yang harus dipertanggungjawabkan, ya mereka harus bekerja dengan sebaik-baiknya karena kan mereka kan ditunjuk pemerintah. Kalau enggak ya bisa diganti gitu misalnya gitu kan. Ya jadi bagus dengan cara itu gitu ya. Cuma mungkin kalau di Indonesia ya pemerintah belum mau ya mungkin memindahkan kewenangannya kepada private, kepada sektor swasta untuk memungut pajak. Takutnya terjadi benturan gitu ya, karena tingkat kesadaran penegakan hukum juga di Indonesia masih sangat lemah ya. Jadi kita belum sampai dengan sistem withholding ya, baru sampai dengan sistem self tadi. Nah ini ciri-ciri self ya tadi 4M tadi. Nah kunci kepatuhan kunci keberhasilan self assessment system itu adalah kepatuhan sukarela atau voluntary compliance. Jadi kita rakyat ini memang tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus memang di tekanan-tekanan tinggi, tanpa harus ditakut-takuti gitu ya. Itu memang mau dan patuh, sadar dan patuh dalam hal membayar pajak. Ya, tapi kan kita lihat kan masih rendah. Berarti kan ada masalah di situ ya. Ya masalah apa sih sebenarnya kita nggak mau patuh, nggak mau sadar, nggak mau sukarela bayar pajak karena mungkin kita belum yakin benar, kita belum memiliki keyakinan tinggi bahwa pajak yang kita bayar itu akan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan para politisi, para pejabat pemerintahan, kan gitu kira-kira. Ya. Oke, makanya menurut Rahmat juga kuncinya adalah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, keinginan untuk membayar, dan kedisiplinan dalam hal pembayaran pajak. Ya. Nah untuk pola presentasinya pajak itu tarif pajak itu ada proporsional, berarti dia sesuai dengan objek pajaknya atau DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar DPP ya semakin besar tentu bayar pajaknya ya, karena proporsional. Ini contohnya PPN, tarif pajak progresif. Ini semakin besar penghasilan semakin tarifnya yang dikenakan. Kita punya namanya 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Itu tarif pajak progresif di PPH. Tarif pajak degresif semakin rendah ya pajaknya, kita nggak pakai. Tarif pajak tetap ini contohnya biaya materai, berapapun objeknya tarifnya sama ya, pajak bukan tarifnya ya, pajaknya sama ya, tarif pajak tetap. Lalu untuk hapusnya utang pajak itu ada 5 ya, karena dibayar, tentu dibayar hutangnya hilang ya. Kompensasi karena ada kerugian yang diakui, yang boleh diakui sebagai pengurang penghasilan ya. Ada kadaluarsa karena sudah lewat waktunya. Ada pembebasan karena pemerintah memberikan kebijakan beberapa objek itu dibebaskan pajak, dan ada penghapusan juga masalah kebijakan, ada beberapa
wajib pajak yang karena kondisi tertentu itu bisa dihapuskan pajak. Ya. Jadi kalau kita lihat ini data lama ya, jadi kesimpulannya dari materi minggu ini adalah ya namanya pajak itu penting dalam pembiayaan negara. Bayangkan kalau kita nggak ada pemungutan pajak, nggak ada pajak yang diterima oleh negara, tentu akan terjadi yang namanya chaos, terjadi tidak ada pembangunan, tidak ada yang mau mengurusin rakyat dan seterusnya. Ya, jadi penting sekali itu buat rakyat dalam hal pemenuhan dalam hal pembayaran pajaknya dengan benar. Cuma sekali lagi membayar pajak dengan benar itu kan harus diimbangi dengan kemampuan, dengan kepercayaan masyarakat tinggi, dengan kemampuan pemerintah secara profesional mengelola uang pajak, ya, dengan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat, ya, maka otomatis saya yakin kalau itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah, ya, pemerintah yang bersih, pemerintah yang jujur, pemerintahan yang profesional, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang memang tujuannya untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat, pasti otomatis rakyat juga akan mau membayar pajaknya dengan benar. Ya, otomatis kalau itu terjadi, tentu akan meningkatkan tax ratio kita. Semakin besar tax ratio, berarti kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak semakin baik. Kemampuan semakin tinggi tax ratio satu negara, maka tingkat kesadaran rakyat dalam membayar pajak dengan benar itu semakin baik. Ya, itu kira-kira dari kita hari ini. Ya, nanti kalian baca juga yang PPT untuk minggu depan yang sudah saya share di KUP. Ya, ada pertanyaan? Pak, mau nanya dong, Pak. Iya, silakan. Tadi kan Bapak udah ini ya, bahas contoh kasus yang pembagian dividen tuh, yang di Singapura. Iya. Tadi kan Bapak bilang bahwa kalau ada pembagian dividen, pajaknya yang dipotong itu dari Singapura. Sedangkan yang di Indonesia hanya dilakukan pengecekan. Iya. Saya mau make sure kembali, Pak. Ini kan lebih ke impact atau dampak endemic COVID yang kemarin ya. Sekarang kan udah banyak tuh tempat coworking space gitu kan, dan WNA, bule, Pak itu pada tinggal di Indonesia gitu Pak. Berarti ini apakah bisa dikatakan kalau mereka ini menerima gaji dari negara masing-masing tanpa ada pemotongan pajak di Indonesia ya Pak ya? Bisa dikatakan begitu ya Pak ya? Jadi kamu melihat ada fenomena warga negara asing itu tinggal di Indonesia dan mendapatkan perolehan penghasilan di Indonesia gitu. Iya. Tanpa dipotong pajak. Iya, WFA, WNA ya Pak ya. Terutama kasus di Bali gitu ditanya gitu. Iya, begitu Pak. Jadi gini ya, itu kan masalah penegakan hukum sebenarnya. Jadi kalau dia itu izin ke Indonesianya apa, itu kan harus jelas sebenarnya. Apakah izinnya itu visa wisata atau visa izin tinggal? Tinggal itu kan apakah dia izinnya untuk ada usaha atau melakukan perdagangan atau usaha atau enggak? Yang jadi masalah itu di Indonesia adalah ya ketika tahu misalkan dia itu pakai visanya visa turis, tetapi tanpa adanya penegakan hukum mereka bisa berpanjang-panjangan tinggal di Indonesia, ya kan? Tanpa dideteksi apakah mereka itu melakukan usaha untuk menerima penghasilan di Indonesia atau enggak. Ya, kalau simpelnya harusnya ketika mereka itu sudah aturan jelasnya masa turisnya berapa lama, misalkan seminggu, 7 hari atau sebulan, ya setelah itu kan dicek lagi gitu kan, diperiksa lagi apakah sudah pulang atau belum misalkan gitu, ya. Atau masa tinggalnya sudah lewat atau belum, ya kan bisa dideportasi, dikembalikan ke negaranya, ya. Nah, yang jadi masalah ketika mereka itu melakukan mungkin ya namanya kan kalian tahu sendiri lah gitu ya, ketika ada undang-undang, ada peraturan dilanggar,
mereka mungkin tanda kutip suap orang imigrasi untuk bisa berlama-lama tinggal di Indonesia tanpa dilakukan penegakan hukum, ya kan? Terus kalau misalkan mereka juga melakukan usaha, mereka belum terdaftar sebagai wajib pajak, akhirnya lepas tidak deteksi harus bayar pajak. Karena bayar pajak itu kan kita lihat salah satu yang membuat dipaksa itu karena mereka sudah memiliki NPWP ya, atau nama pokok wajib pajak. Dia itu orang asing atau orang Indonesia, semuanya ketika dia sudah memiliki usaha, memiliki objek penghasilan, ya wajib memiliki NPWP. Kecuali kalau misalkan dia sifatnya itu sementara tadi gitu ya, yang sifatnya itu nggak lebih dari 123 hari, statusnya masih WNA ya, tetapi ketika ada transaksi pun maka itu tetap akan dikenakan pajak walaupun dia belum memiliki NPWP. Jadi memungut pajak itu tidak harus dengan adanya syarat NPWP. Coba dengan NPWP bisa nge-push nih, bisa memaksa, bisa melihat sebenarnya dia penghasilannya itu yang benar tuh berapa, bisa lakukan pemeriksaan lah gitu ya. Nah kalau saya lihat sih kasus yang seperti yang tadi kamu ungkapkan itu, kasus memang masalahnya cuma di penegakan hukum Indonesia lemah gitu ya. Orang datang ke Indonesia buka usaha padahal visa turis kok bisa kan gitu ya, akhirnya lolos dalam hal penerapan pajaknya gitu. Kira-kira gitulah ya. Kamu punya pendapat sendiri kira? Cukup sih Pak. Dengan siapa nih? Pak. Razaknya Mas Razak. Ya kira gitulah. Jadi itulah Indonesia, makanya kenapa tax ratio-nya rendah, karena memang penegakan hukumnya juga Indonesia masih sangat lemah ya, sehingga akhirnya rakyat nanti yang wah itu kok bisa ya orang bule buka usaha di Bali itu kan lagi ramai tuh kan ya, punya penyewaan motor kalau nggak salah ya, penyewaan motor, penyewaan alat surfing dan seterusnya, tapi mereka nggak punya NPWP, nggak bayar pajak misalkan gitu ya. Ini kan jadi bahan ketidakadilan ya bagi orang asing, mengut-mengut lapaknya Indonesia, warga negara pribumi, tapi mereka mungkin punya backingan atau main ya adalah uang licinnya gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih teman-teman untuk kuliah hari ini ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan, materi KUP sudah saya share ya. Mudah-mudahan membawa pencerahan dan manfaat buat teman-teman di kuliah hari ini. Terima kasih, mohon maaf kesalahan, sampai jumpa minggu depan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin ya.